Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Hari keempat di bulan April. Saat bintang-bintang berkedip, langit jatuh ke dalam kekeruhan seperti senja. Aura depresi yang berdebar muncul di setiap bagian dari benua Changqing. Bintang-bintang muncul di siang hari, dan senja adalah tirai. Ini membangkitkan perhatian para biksu di seluruh dunia, dan kekuatan kultivasi yang didistribusikan di benua Changqing semuanya dengan gugup bersiap. Dunia cemerlang akhirnya datang. Beberapa orang tua bergumam dan tampak rumit. Ini adalah dunia emas, tetapi juga dunia kekacauan yang tak terduga. Di masa depan, dunia ini akan menjadi milik kita. Beberapa anak muda sombong dan penuh harapan. Bagi mereka, masa-masa sulit memunculkan para pahlawan, dan angin dan awan memunculkan generasi kita. Kedatangan dunia yang cemerlang berarti bahwa pola dunia akan direshuffle. Ketika pola yang melekat terpengaruh dan runtuh, kekacauan adalah tangga untuk naik. Setan Huan. Untuk generasi saya, ini adalah keberuntungan besar pertama setelah munculnya dunia besar, dan tidak mungkin ditemukan. Di masa depan, energi spiritual langit dan bumi di dunia ini mungkin tumbuh liar, tetapi tidak akan ada ciptaan serupa. Jadi, kita harus menahannya. Tidak jauh dari dojo, berdiri sekelompok klan Huan yang kuat. Ketika mereka mendengar kata-kata Huan Tiandu, mereka semua menunjukkan kegembiraan dan antisipasi. Tunggu sebentar dan bersiap-siap, ketika cahaya dan hujan di jalan pecah, aku secara pribadi akan membuka formasi terlarang di dojo untuk mengumpulkan kekuatan sumber jalan untukmu. Huan Tiandu mengalihkan pandangannya, menatap klan Huan yang kuat, dan berkata dengan suara yang dalam, saya hanya berharap kali ini klan Huan akan dapat menambahkan kumpulan lain dari keberadaan realem spiritual realem. 10.000 tahun terlalu lama, mari kita berjuang untuk hari ini. Sebagai penguasa klan iblis Huan saat ini, Huan Tiandu sangat jelas bahwa ketika tirai dunia besar diangkat, apa yang benar-benar dapat menentukan naik turunnya kekuatan besar adalah keberadaan alam roda roh. Adegan serupa tidak hanya terjadi di raksasa kuno seperti Yunyin Jianshan, Sekte Fenyang, Kuil Jingkong, Klan Dongguo, Del. Itu juga dipentaskan di pasukan top dunia lain seperti Tianxing Jianzai, Tiando Uling Jiao, dan Huaxing Yaozong. Dunia yang mempesona akan datang, sebagai kelompok kekuatan besar teratas di dunia, tentu saja mereka sudah cukup siap untuk hari ini. Dalam posisi yang lebih menguntungkan. Oleh karena itu, untuk merebut Dao Guangyu yang akan datang, setiap kekuatan besar hampir tidak ragu untuk menggunakan semua sumber daya dan kekuatan. Hanya untuk dapat menggunakan takdir yang belum pernah terjadi sebelumnya, ini untuk menciptakan sekelompok keberadaan roda roh yang dapat memancing tanggung jawab besar. Pada saat yang sama, ada banyak kekuatan utama dari dunia besar lainnya, yang sudah tidak aktif di benua Changqing, menunggu untuk berburu peluang besar yang dimiliki oleh benua Changqing. Seperti Istana Mengpo, keluarga Kun Wuye, Del. Kesuksesan besar. 9 pendeta pengorbanan dengan sosok kurus berkata dengan suara yang dalam, Daxia adalah jantung dari benua Changqing, dan Anda bisa mendapatkan kekuatan terbesar dari sumber Dao. Sudah dapat diduga bahwa ketika asal-usul Great Dao meletus, kekuatan utama di Daxia akan berjuang untuk itu dengan seluruh kekuatan mereka seperti sekelompok hiu yang berbau darah. Berbicara tentang ini, 9 pendeta pengorbanan memandang Sueye di sebelahnya dan berkata, ketika saatnya tiba, Anda akan mengendalikan Guidu Linglan untuk memenangkan benih Changqing. Panduan Linglan. Harta karun spiritual bawaan di Mengpo Hall, lahir di kedalaman Wangchuan, memiliki fungsi unik dan magis untuk menarik energi spiritual Zhou Su dan mengumpulkan nafas dari jalan. Selama kamu mengambil benih Azure Green di tanganmu, kamu akan mengambil kekayaan terbesar di benua hijau-hijau. Mata 9 pendeta pengorbanan bersinar terang, ini adalah keberuntungan besar yang didambakan oleh karakter kerajaan. Jika bukan karena karakter kerajaan tidak bisa datang ke dunia ini, bagaimana saya bisa menunggu? Kesempatan untuk campur tangan. Cui Jingyan di samping tidak bisa tidak berkata, 9 pengorbanan, apa keajaiban benih hijau ini?
9 pendeta pengorbanan tersenyum sedikit dan berkata, benih Changqing adalah vitalitas dari benua Changqing ini. Selama Anda berkultivasi di dunia ini, Anda dapat menggunakan kekuatan benih Changqing untuk menyerap langit dan bumi. Aliran energi spiritual. Terutama setelah munculnya dunia yang cemerlang ini, dengan benih biru-biru, kamu bisa memenangkan keberuntungan. Selain itu, karena disebut benih biru, secara alami memiliki potensi untuk berubah dan tumbuh. Ketika terus berubah, itu seperti benih yang diubah dari asal dunia yang berakar, berkecambah dan tumbuh dengan kuat, dan pada akhirnya akan tumbuh menjadi dunia yang lengkap. Seperti benua biru ini, itu benar-benar berevolusi dari kekuatan sumber biru melalui tahun-tahun perubahan tanpa akhir. Sekarang, meskipun benua Changqing telah rusak parah oleh larangan zaman kuno yang gelap, itu dapat dikesampingkan 30.000 tahun yang lalu. Chang adalah dunia yang luas yang cukup untuk membawa jalan kekaisaran. Sebagai sumber vitalitas, benih biru hijau pasti akan berevolusi menjadi dunia di tahun-tahun mendatang. Dengan kesempatan seperti itu, kerajaan kekaisaran mana yang tidak bisa didambakan? Setelah mendengarkan ini, Cui Jingyan tidak bisa menahan napas dalam-dalam, dan berkata dengan terkejut, jika kamu mengatakan itu, peluang ini terlalu besar. 9 pendeta kurban menghela nafas dengan emosi, ya, itu sangat besar sehingga generasi saya tidak dapat membayangkan, bahkan dapat dikatakan bahwa jika benih hijau biru jatuh ke tangan orang-orang di kerajaan kita, itu akan menjadi lengkap. Buang-buang waktu. Karena dengan kekuatan kita, tidak mungkin benih hijau ini benar-benar berevolusi menjadi dunia. Bahkan para kaisar, mungkin tidak dapat melakukan ini. Karena terlalu sulit untuk mengembangkan dunia. Itu tidak hanya membutuhkan sumber daya dao yang tak ada habisnya, tetapi juga bertahun-tahun dan kerja keras untuk mengolah dan menunggu. Jadi, jika kita mendapatkan benih hijau kali ini, itu adalah cara yang tepat untuk menyerahkannya ke sekte untuk diamankan. Berbicara, 9 pendeta melirik Sueye. Sueye mengerti dan berkata, 9 pengorbanan yakinlah, kesempatan ini terlalu besar, bahkan jika saya bisa mendapatkannya kembali, saya tidak bisa menyimpannya sama sekali, yang terbaik adalah menyerahkannya kepada sekte. 9 imam pengorbanan tersenyum dan berkata, saya percaya bahwa sekte akan memberi Anda hadiah yang tak terbayangkan pada saat itu. Cui Jingyan telah kehilangan minat dalam hal ini. Seperti yang diperoleh dari 9 pengorbanan, kekayaan yang diwakili oleh benih biru hijau ini terlalu besar, begitu besar sehingga dia tidak dapat digerakkan oleh pikiran untuk memiliki. Pelindung Sueye, kamu harus berhati-hati, kekuatan lain pasti tidak akan melewatkan benih hijau ini. Mata indah Cui Jingyan berbalik, mengingatkan. Berkata, selain itu, ada Suyi yang penuh dengan kejahatan. Ada banyak hal aneh tentang dia. Kamu tidak bisa menganggapnya enteng. Sueye membeku sesaat, lalu tertawa dan menggoda, bagaimana perasaanku, apakah kamu sengaja menggunakan Suyi untuk menakutiku? Cui Jingyan berkata sambil tersenyum, kamu merasa benar. Di gunung yang dalam. Untungnya, kita tidak terlambat. Di sampingnya, seorang pria dengan rambut abu-abu dan mata ungu, sosok kurus dan jubah kuning cerah, berkata dengan santai. Keberuntungan semacam ini, kamu tidak bisa melewatkannya begitu saja, jadi mari kita ambil keberuntungan dulu, lalu pergi ke Suyi untuk menyelesaikan akun. Pria itu terlihat muda, tetapi sudut alis dan matanya dipenuhi dengan sedikit waktu. Pusurong membeku di dalam hatinya dan berkata, baiklah. Nama pria itu adalah Pu Jue, dan klan rubah bulan ungu ada di alam roda roh pada tahap akhir. Di antara orang-orang kuat di alam roda roh dari alam Mingkong, kekuatan tempurnya cukup untuk peringkat di antara 5 besar. Selain itu, Pu Jue bukan satu-satunya yang datang ke benua Changqing kali ini. Selain itu, klan juga secara khusus menyerahkan harta karun yang berat kepada Pu Jue, untuk memastikan bahwa operasi ini sangat mudah. Suyi, aku hanya berharap kamu bisa bekerja sama denganku kali ini, jangan mempersulitku. Jika tidak, itu benar-benar akan menjadi bencana. Pusurong bergumam pada dirinya sendiri. Di lautan kekacauan, King Luo, yang disalahkan oleh pedang iblis, membentuk formasi terlarang yang aneh di sebuah pulau terpencil, dan sedang bermeditasi dengan tenang. Kedalaman jurang.
Sepasang mata yang dalam dan mempesona, memandang dari kedalaman kabut ke langit di atas. Hal serupa dipentaskan di tempat yang berbeda di benua Changqing. Banyak makhluk tak dikenal yang tertidur dan menunggu dengan cara yang berbeda. 9 Dingcheng. Halaman King Yun. Su Yi sedang makan hot pot. Bagian bawah pot yang merah menggelegak, dan semua jenis sabu-sabu dan daging tersiram air panas dan jatuh, dan udara dipenuhi dengan rasa pedas yang menggoda. Makan hot pot dan minum anggur, perut dan pikiran Su Yi sangat terhibur. Namun, dibandingkan dengan kenyamanan dan kesenangan Su Yi, Wen Xinzhao, Xia Huang, Lao Xingzi, sedikit bodoh. Senja itu seperti tirai, dan bintang-bintang muncul di siang hari. Suasana menyedihkan yang mendebarkan hati tidak hanya meresap ke seluruh benua Changqing, tetapi juga menyelimuti langit di atas kota Jiuding. Bahkan di halaman kecil King Yun, Anda dapat dengan jelas merasakannya. Ini telah menarik perhatian Wen Xinzhao dan yang lainnya, dan mereka terkejut. Tapi Su Yi tampaknya sama sekali tidak memperhatikan visi dunia yang aneh itu. Dengan kata lain, di matanya, semua ini lebih penting daripada hotpot di depanmu. Namun, aneh untuk mengatakan bahwa Su Yi sangat ceroboh, itu membuat pikiran mereka tampak terinfeksi, dan ada perasaan soliditas dan ketenangan pikiran yang tak terlukiskan. Langit runtuh dan bumi runtuh, dan sikap saya tentang diri saya seperti biasa, sehingga orang tua buta itu tidak bisa tidak kagum. Itu memang Tuan Su. Penuh dengan makanan dan minuman, Su Yi berbaring dengan nyaman di kursi malas. Tuan Su, Xiao Lao memiliki firasat bahwa dalam 3 jam, akan ada perubahan drastis di langit. Orang tua buta itu berdiri di satu sisi dan berbicara dengan lembut. Rongga matanya yang kosong juga melihat ke arah langit, seolah melihat banyak misteri. Su Yi bersenandung dan memejamkan mata, aku akan istirahat sebentar, jangan terlalu gugup, tunggu saja kuenya jatuh dari langit. Buta tua, Wen Xinzhao, Xia Huang dan yang lainnya saling memandang dengan mata yang halus. Sebuah kue di langit. Mendengarkan ini, Su Yi jelas percaya diri dalam memanjakan ini. Lihatlah Su Yi lagi, tutup matanya dan istirahat, berkeliaran dengan santai, seolah-olah dia terlalu malas untuk berbicara. Dia tidak bisa mengatakan bahwa jauh sebelum dunia yang mempesona ini datang, kekayaan terbesar yang berasal dari benua Changqing telah jatuh ke tangannya. Tidak dapat dikatakan bahwa dengan benih hijau biru, itu sudah cukup untuk membantu mereka mendapatkan manfaat terbesar ketika sumber kekuatan Dao meletus. Itu akan terlalu mencolok. Mudah-mudahan, akan ada lawan yang lebih layak di dunia yang hebat ini, jika tidak, dalam hal reinkarnasi dan pembangunan kembali saya, tinggal di benua Changqing tidak ada artinya. Su Yi bergumam dalam hatinya. Reinkarnasi dan pembangunan kembali, jika tidak ada lawan, apa yang bisa Anda gunakan untuk mengasah pedang Anda? Bahkan jika tidak ada musuh di alam yang sama, selama ada lawan, itu bukan masalah temperamen. Tapi sekarang, kultivasi Su Yi telah mencapai tingkat kesempurnaan di alam spiritual, dan ketika dunia yang cemerlang ini datang, dia dapat dengan mudah melangkah ke tingkat alam spiritual. Dan melihat-lihat benua Changqing, orang yang paling kuat hanyalah basis kultivasi spiritual realem. Dalam keadaan seperti itu, menjadi sedikit sulit bagi Su Yi untuk menemukan seseorang yang layak untuk berduel. Oleh karena itu, ia menantikan kemunculan sekelompok karakter yang dapat bertarung di dunia emas yang sangat cerah ini. Tidak masalah jika dia jauh lebih unggul darinya di ranah. Waktu berlalu. Langit dan bumi remang-remang, bintang-bintang berkelap-kelip, dan atmosfer yang menekan jantung membuat seluruh benua Changqing jatuh ke atmosfer yang kusam dan mati. Di pegunungan dan hutan yang dalam, genus monster gelisah dan ketakutan, dan kura-kura tidak bisa mundur. Tiba-tiba, Su Yi diam-diam membuka matanya dan berbisik di bibirnya, ayo. Ledakan. Siapapun yang melihat pemandangan ini akan merasa ketakutan seperti langit akan runtuh. Perubahan semacam ini tidak diragukan lagi mengerikan. Itu juga menyebabkan banyak kengerian dan kegemparan di dunia. Sumber langit biru telah rusak, dan kekuatannya akan memberi makan kembali ke dunia. Dunia besar yang kita tunggu-tunggu akhirnya ada di sini. Hahaha, tirai dunia besar akhirnya terangkat pada saat ini.
Larangan orang-orang kuno yang gelap telah menyebabkan benua Changqing layu dan kekurangan energi spiritual. Selama 30.000 tahun, tidak akan ada lagi kaisar. Tapi mulai hari ini, itu ditakdirkan untuk menjadi benar-benar berbeda. Bersiaplah, cepat. Di dunia ini, saya tidak tahu berapa banyak kekuatan besar yang bertindak saat ini. 7 raksasa kuno, 3 kekuatan asing, klan Kun Wuye, klan rubah bulan ungu. Semua menggunakan cara mereka sendiri untuk bersiap. Halaman King Yun. Orang tua buta, Xia Huang, Wen Xinzhao dan yang lainnya juga bersemangat, menyadari bahwa keberuntungan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya ini akan datang ke dunia. Su Yi bangkit dari kursi rotan dan berkata, Huang Xia, kamu akan menjalankan arai batas kota Jiuding nanti, kalau seseorang merampok kota dan menghancurkan kota Jiuding. Xia Huang dengan sungguh-sungguh setuju, oke. Ayo pergi ke kekosongan. Su Yi berkata, dia sudah melangkah, membubung, ke tempat yang tingginya ribuan kaki. Di belakangnya, ada Lao Xianzi, Wen Xinzhao, Wang Jiu, Qing Ya, dan Hanyan Zhenren. Ketika kekuatan sumber Great Dao jatuh, Anda hanya perlu mengambilnya. Ingatlah untuk tidak serakah, jika tidak, itu akan menjadi terlalu banyak. Su Yi melihat ke langit dan memberikan instruksi. Semua orang mengangguk. Su Yi mengeluarkan labu yang membangkitkan jiwa, memanggil King Wan, dan memperingatkan, hal yang sama berlaku untukmu. King Wan mengangguk patuh, ya, Tuan. Seperti Wen Xinzhao, kultivasi King Wan telah mencapai kesempurnaan alam pengumpulan bintang, dan telah ditekan sampai sekarang, hanya untuk menghancurkan alam dalam satu gerakan ketika dunia yang cerah ini datang. Selain Wen Xinzhao, Qing Ya, Lao Xingzi, Xia Huang dan yang lainnya melihat King Wan untuk pertama kalinya, mereka tidak bisa menahan perasaan kagum. Sungguh roh dan tubuh yang murni. Orang tua buta itu bergerak. Di Belanda, hal yang paling tak terpisahkan adalah kultivasi jiwa. Karena itu, lelaki tua buta itu bisa merasakan betapa istimewa dan luar biasa nafas yang terpancar di King Wan. Namun, baik orang tua buta maupun Xia Huang sangat berpengetahuan dan tidak bertanya. Pada saat ini, Su Yi melambaikan jubah lengan bajunya. Suara mendesing. Suara mendesing. Embrio iblis yang menyegel Suan Ning dan sumber kekuatan yang menyegel Ye Sun keduanya muncul dalam kehampaan. Suan Ning, bagaimana kabarmu sekarang? Su Yi bertanya. Di rahim ajaib, suara hormat Suan Ning segera keluar, kembali ke master, murid telah membentuk kembali tubuh dan jiwa, dan akan berkultivasi ke ranah seni bela diri bawaan. Tidak buruk bisa melakukan ini hanya dalam beberapa bulan. Su Yi mengangguk. Ketika Suan Ning datang ke benua Changqing, dia terkena badai luar angkasa, sehingga hanya sisa-sisa yang tersisa. Tidak sampai kemudian, dengan bantuan Su Yi menggunakan metode rahasia disegel dalam rahim iblis, menggunakan kekuatan rahim iblis untuk membentuk kembali tubuh dan jiwa. Bagaimana denganmu? Su Yi melihat sumber kekuatan yang menyegel Ye Sun. Kelompok kekuatan sumber sedikit bergetar, diikuti oleh suara bersemangat Ye Sun, kakak ipar, tidak akan lama bagiku untuk sepenuhnya memperbaiki kekuatan sumber yang ditinggalkan oleh tubuh, tidak mungkin untuk kembali ke periode puncak. Sebentar, tapi... Su Yi menyela, oke. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak menghentikan Ye Sun, anak ini pasti akan terus mengoceh. Akan ada keberuntungan besar yang datang, kamu dan Suan Ning juga harus siap. Su Yi memperingatkannya. Murid mematuhi perintah guru. Oke, kakak ipar. Saat menyaksikan adegan ini, Kaisar Xia dan yang lainnya semua tercengang dan bingung. Ketika King Wan muncul, dia memanggil Su Yi tuannya. Dan sekarang, ada dua orang yang masing-masing memanggil Su Yi Shizun dan saudara ipar. Ini aneh. Orang tua buta itu bertanya, Nona Xinzhao, kapan rekan Daoisu menerima muridnya? Xia Huang juga bertanya. Berkata, Nona Xinzhao, kapan rekan Daoisu menikah? Dia juga penuh keraguan, bagaimana mungkin dia bisa menjawab? Ledakan. Tiba-tiba, suara gemuruh bergema di kedalaman langit, bergemuruh di dunia. Semua orang gemetar. Saya melihat bahwa di celah-celah di langit, ada jalan cahaya dan hujan yang tak tertandingi, mengalir seperti banjir. Pada saat ini, kekuatan sumber dunia milik benua Changqing akhirnya pecah sepenuhnya.
Melihat ke atas dari bumi, itu seperti melihat meteor yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, berwarna-warni, megah, perkasa dan mengejutkan. Seluruh benua Changqing mendidih. Setan Huan. Huan Tiansu mengibaskan lengan bajunya dan meraung keras, buka formasi hebat. Suara itu masih bergema, dan dojo besar dengan jangkauan ribuan meter berlari dengan keras, dan seberkas cahaya yang diubah oleh kekuatan terlarang naik ke langit. Pada saat yang sama, di kekuatan lain, adegan serupa juga sedang dipentaskan. Ke atas. Harta karun roh bawaan, kembali ke lampu roh. Kun Wuyeh. Ye Xiao perlahan meletakkan gulungan di tangannya, memandang ke langit, dan berkata dengan lembut, benih langit biru adalah milikku, aku akan membunuh siapapun yang berani merampoknya. Di kedalaman pupil matanya yang dalam, ada kilau pembunuh yang haus darah yang melonjak. Saat berikutnya, sosoknya telah datang ke kehampaan, mengangkat tangannya dan mengorbankan pot tanah liat berdebu, berputar-putar di kehampaan, dan tiba-tiba menjadi seukuran rumah. Di dalam mangkuk, ada cahaya hitam yang berputar-putar. Telan kalengnya. Harta karun bawaan yang diturunkan oleh klan Ye dari Kunwu. Kedalaman jurang. Ledakan. Rambut hitam sosok ini berantakan dan berserakan, dan dia mengenakan jubah emas yang lusuh dan bernoda darah, dan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan terlarang kuno yang gelap, dan wajahnya tidak dapat dilihat dengan jelas. Setelah puluhan ribu tahun hening, akhirnya aku membiarkan Xing Jiu menunggu hari ini. Suara itu seperti guntur, dan itu mengguncang langit. Langit di atas halaman King Yun. Su Yi meletakkan tangannya di belakang punggungnya, melihat sumber dao yang turun dari langit seperti semburan cahaya dan hujan, ekspresinya acuh tak acuh dan dia tidak melakukan apa-apa. Tetapi orang tua buta, Xia Huang dan yang lainnya terkejut menemukan bahwa dengan kota Jiuding sebagai pusatnya, cahaya dan hujan dari jalan turun dari langit, tetapi seperti sekumpulan ikan yang tertarik, datang dari segala arah menuju Su Yi. Pijakan ayo. Ini. Semua orang terkejut, bagaimana situasinya? Dari Tuhan. Apa yang masih kamu lakukan, cepat dan kumpulkan. Su Yi melirik yang lain. Semua orang baru saja bangun seperti mimpi dan mengambil tindakan satu demi satu. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.